warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, ketua kelas silakan memimpin berdoa terlebih dahulu. Tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Hari ini temannya ada yang tidak masuk? Atau masuk semua? Masuk semua Bu. Masuk semua, alhamdulillah. Pertahankan ya, semoga semuanya sehat selalu. Oke, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan semangat pagi dulu. Oke, ya seperti Ibu udah ajarkan sebelumnya. Semangat pagi, pagi, Allahu Akbar. Yang sebelah sini, semangat pagi, Allahu Akbar. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran pada hari ini, kita mulai dengan pembelajaran sebelumnya. Kemarin yang kita pelajari, kemarin kita belajar tentang, ada yang masih ingat? Saya Bu. Silakan Novi. Belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Betul. Jadi terkait pembelajaran minggu lalu, Ibu akan memberi beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Siap semuanya? Oke. Yang pertama, kita kemarin juga belajar mengenai 5 lambang dalam setiap sila Pancasila. Ada yang masih ingat 5 lambang tersebut? Saya Bu. Silakan Lili. Sila pertama bintang, sila kedua rantai, sila ketiga pemberinya, sila keempat kepala banteng, dan sila kelima padi dan kapas Bu. Betul sekali. Beri tepuk tangan juga untuk Lili semuanya. Oke. Kelima lambang sila Pancasila tersebut semuanya sudah hafal ya? Saya belum Bu. Oh, masih ada yang belum? Gak apa-apa, nanti dihafalkan lagi, oke? Dan selanjutnya, kita akan belajar mengenai sikap yang harus kita miliki sesuai dengan nilai Pancasila. Untuk sila pertama, coba sebutkan sikap yang harusnya kita miliki sesuai dengan sila pertama. Silakan Arga. Tidak boleh berantem dengan yang beda agama Ibu. Untuk jawaban Arga masih kurang tepat ya. Lebih tepatnya, kalau kita tidak boleh berantem dengan teman yang berbeda agama, tapi dengan teman yang sesama agama pun kita tidak boleh berantem juga. Oke, ada yang bisa menambahkan jawaban dari Arga? Silakan Isa. Menghormati teman yang berbeda agama, kemudian doa bersama dan merayakan hari keagamaan Ibu. Oke, betul, tepat sekali. Oke, untuk sikap sesuai dengan sila kedua, coba perhatikan. Kalau semisalkan kalian punya teman yang berbeda suku, teman kalian suku Sunda, sedangkan kalian suku Jawa. Ketika pelajaran olahraga, teman kalian itu tidak sengaja terjatuh. Nah, sikap yang harus kalian miliki apa? Karena teman kalian kan berbeda suku dengan kamu. Sikap yang seharusnya kamu punya? Oke, Arga silakan. Harus menolong Bu. Tepat sekali, harus menolongnya, tidak peduli dia dari suku mana, dari golongan mana, bahkan seperti yang sila pertama tadi, dari agama apapun. Jadi kalian semua harus saling tolong menolong. Sebutkan 3 contoh sikap yang harus dimiliki sesuai dengan sila ketiga. Ibu beri waktu berpikir 2 menit, silakan. Oke, waktunya sudah habis ya, silakan Kalisa dijawab. Contoh sikap yang harus dimiliki. Menjaga kerukunan dengan teman, saling menyapa, dan juga belajar bersama tanpa membedakan Ibu. Oke, bagus, good job Kalisa, jawabannya betul. Beri tepuk tangan dulu semuanya untuk Kalisa. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat dan kelima. Oke, untuk pertama, sila keempat mengandung maksud segala keputusan untuk orang banyak atau pemerintahan itu didasarkan oleh kegiatan musyawarah. Contoh salah satu sikap yang sesuai dalam situasi kelas seperti diskusi kelompok. Nah, seperti itu. Itu melalui musyawarah bersama, tidak dikerjakan sendiri-sendiri. Jadi harus dikerjakan bersama. Seperti itu. Kemudian untuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini mengandung maksud kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Kita harus berperilaku adil. Mau itu teman dari Jawa, dari Sunda, bahkan dari luar negeri sekalipun, atau berbeda agama, kita juga tidak boleh membeda-bedakan. Kita harus berperilaku adil. Kita harus berteman dengan semuanya. Tidak boleh berantem, tidak boleh membeda-bedakan. Seperti itu ya, anak-anak. Ibu mau memberi pertanyaan sesuai dengan contoh sikap sesuai dengan kedua sila tadi. Nah, untuk sila keempat, bayangkan kalian ada pada situasi perumusan Pancasila, di mana di situ ada Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Muhammad Yamin, Bapak Supomo, dan lainnya. Nah, ketika situasi musyawarah tersebut, sikap yang harusnya kita miliki dalam kegiatan musyawarah tersebut apa? Coba Ibu beri waktu untuk berpikir. Nah, coba Fiza dijawab.
Takut salah ibu. Apa nggak usah takut, nggak usah takut. Bisa kamu. Di buku juga ada. Coba. Menyatakan pendapat dan menghormati perbedaan pendapat. Tepat sekali. Oke, untuk sila kelima, tadi kan ibu sudah menyebutkan. Contohnya tidak membeda-bedakan teman. Kita harus berperilaku adil, berteman dengan siapapun, ya. Coba sebutkan 2 contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Ibu, saya Oke, coba Kalisa lagi ya. Oke, silahkan Kalisa. pembagian tugas kelompok secara adil dan juga menghormati guru. Oke, sekali. Salah satunya menghormati guru, mau itu Ibu Rika atau bahkan Ibu Dwi dan guru-guru yang lainnya harus menghormati secara adil, betul sekali. Anak, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, adakah yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, oke. Jadi, untuk pembelajaran hari ini, intinya kalian harus memiliki sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya, anak-anak. Seperti kita pelajari tadi, kita tidak boleh membeda-bedakan teman, bahkan berbeda agama sekalipun. Oke? Semuanya harus saling menyayangi, harus saling berteman, tidak boleh membeda-bedakan. Dan lain sebagainya, sikap yang harus kita miliki. Oke? Cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, silahkan beristirahat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.